Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Yang terhormat atau yang kami hormati segenap santri-santri kelas 12 PDM Kuliah Al-Fitrah. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang sabab nuzul atau cabang ilmu sabab nuzul. Terutama kita akan fokus diskusi tentang kaidah, ya, salah satu kaidah dalam ilmu asbab nuzul, yaitu kaidah al-ibrah bi umumil lafzi dan wa khususi sabab, dan juga al-ibrah bi khususi sabab wa umumil lafzi. Sebelum ke tema itu, kita akan sedikit mengulas mengenai apa itu ilmu sabab nuzul. Saya akan merujuk ke kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Juga nanti akan merujuk ke Al-Itqan dan beberapa kitab-kitab lain seperti kitab Al-Muwafaqatnya Al-Imam Asy-Syatibi, ya. Baik, sebagai pengantar, sabab nuzul itu kalau dalam definisi yang sederhana adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran, baik berupa kejadian ataupun pertanyaan. Jadi para sahabat atau orang-orang yang dulu tidak begitu percaya dengan Kanjeng Nabi kemudian mempertanyakan sesuatu. Nah, dari itu kemudian Al-Quran merespon, ya, turun beberapa ayat. Sabab nuzul adalah salah satu instrumen dalam ilmu tafsir yang sangat penting, ya. Di sini Imam Ali As-Sobuni mengatakan ma'rifatu asbabin nuzul lahu asarun kabirun fi fahmi maknal ayah al-karimah. Bahwa mengetahui sabab nuzul adalah merupakan salah satu cara yang paling baik dalam membantu memahami ayat-ayat Al-Quran. Beberapa ulama klasik, ya, telah menulis kitab atau ilmu sabab nuzul. Ulama yang tercatat pertama kali menulis kitab tentang asbabun nuzul adalah Al-Imam Ali Ibnul Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, ya. Tapi yang paling masyhur, yang paling populer, yang paling terkenal adalah karya Al-Imam Al-Wahidi, kitab yang berjudul Asbabun Nuzul. Imam Ibnu Hajar juga pernah menulis kitab tentang Asbabun Nuzul berjudul Al-Ujab fi Bayanil Asbab. Cuman memang kitab ini tidak begitu populer dan jarang atau susah sekali ditemukan. Kemudian Imam As-Suyuti ini juga menulis kitab yang cukup baik, cukup komprehensif tentang Asbabun Nuzul, yang judulnya adalah Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ini sistematikanya hampir mirip dengan sistematika yang ditulis oleh Al-Imam Al-Wahidi. Seberapa pentingkah, ya, seberapa urgensi sih asbabun nuzul dalam memahami ayat, dalam membantu memahami ayat-ayat Al-Quran? Jawabannya adalah sangat penting, karena kadang di beberapa ayat itu tidak bisa dipahami maksudnya dengan baik jika tidak diketahui sebab nuzulnya. Sebagai contoh misalnya surah Al-Baqarah ayat 115. Wallahu ta'ala walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu
fasamma wajhullah. Ayat ini kalau diterjemahkan bahwa walillahil masyriq wal maghrib, kepunyaan Allah lah barat atau timur dan barat. Fa aina ma tuwallu, maka dimanapun kalian menghadap, fasamma wajhullah, di situ ada Allah. Nah, ayat ini kalau tidak di cross check sabab nuzulnya, bisa-bisa dijadikan dasar dalil bahwa sholat itu boleh menghadap kemana saja. Karena di situ dikatakan barat dan timur itu punyanya Allah. Dimanapun kita menghadap dalam sembahyang, ya di situ ada Allah. Nah, ayat ini bisa disalahpahami atau dipahami secara salah ketika tidak diketahui sabab nuzulnya. Nah, lalu sabab nuzulnya ayat ini apa? Di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa faqad nuzilat hadhil ayah al-karimah fi man kana fi safar wa adha al-qiblah falam ya'rif jihataha fa innahu yajtahidu wa yataharra summa yusalli fa ila ayati jihatin sholat tasihu sholatuhu. Jadi ayat ini ya turun pada suatu kejadian di mana dulu ada beberapa sahabat yang pulang dari perjalanan, ya di tengah jalan mau sholat di tengah hutan, dia tidak bisa mengetahui arah kiblat yang mana, ya kemudian dia berijtihad ya dengan menghadap ke arah yang sesuai dengan ijtihadnya, ya. Walaupun ternyata salah, ya kemudian dia matur kepada Kanjeng Nabi, turunlah ayat ini. Jadi ayat ini tidak bisa kita pahami begitu saja secara letterlek, karena sebab nuzul dari ayat ini adalah kejadian yang dialami oleh beberapa sahabat tadi. Ya, bukan berarti ayat ini kita maknai sebagai menghadap sholat kemana saja itu boleh, gitu ya. Beberapa urgensi asbabun nuzul banyak sekali, ya. Itu tadi hanya salah satu saja. Contoh-contoh yang lain ada di kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab nuzul Quran. Kita sekarang langsung ke kaidah yang sangat penting dalam asbabun nuzul, yaitu kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi dalam ilmu asbabun nuzul itu ada dua kaidah besar yang nanti diperdebatkan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-ibrah bi umumil lafzi atau al-ibrah bi khususis sabab. Al-ibrah bi umumil lafzi itu maksudnya yang dilihat, yang dipertimbangkan, yang dijadikan pegangan itu bi umumil lafzi, lafaz yang umum atau keumuman lafaz Al-Quran itu, lafaz ayat itu, atau sebaliknya, yang dilihat itu adalah khususis sabab, sebab yang khusus ketika ayat itu ada sebabnya. Nah, ini ulama berbeda pendapat, ya. Jumhurul ulama, ya, mayoritas ulama mengatakan atau berpendapat bahwa al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa yang dijadikan pertimbangan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Jadi kalau ada ayat Al-Quran di situ ada sabab nuzulnya, ya bukan berarti ayat itu hanya spesifik, hanya khusus untuk kasus itu saja. Akan tetapi kasus-kasus yang sama, ya, yang terjadi zaman setelah Kanjeng Nabi meninggal, ya, sampai saat ini juga bisa kita hukumi,
ya, dengan hukum yang ada pada kejadian pada saat ayat itu diturunkan. Ini menurut mayoritas ulama bahwa ayat Al-Quran dilalahnya, ya, maknanya bisa kita universalkan walaupun ayat itu turun dalam konteks seseorang, ya, dalam konteks kejadian tertentu di zamannya kanjeng Nabi. Wa hunaka ra'yun akhar bi anal ibrah bi khususi sabab. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa tidak semuanya al-ibrah itu bi umumi lafzi. Ada kalanya al-ibrah yang dipertimbangkan itu justru bi khususis sabab. Harus dilihat dulu sabab nuzulnya itu seperti apa. Ini sebagian ulama ada yang memilih itu. Lah, dalam prakteknya bagaimana? Ya, kita tidak bisa serta-merta begitu saja berpendapat bahwa ayat ini yang diambil keumuman lafadznya. Ayat ini yang diambil adalah kekhususan sebabnya. Tidak bisa. Harus dianalisis, ya, harus diolah, ya, harus di cross check ke sumber-sumber asli. Kita harus merujuk ke sabab nuzul. Kita harus merujuk ke kitab-kitab tafsir untuk menentukan apakah ayat itu menunjukkan keumuman lafaz, artinya bisa digunakan secara universal, atau justru itu hanya spesifik, ya. Tidak bisa kita samaratakan dengan kejadian-kejadian yang lain. Ini dalam menentukan ini diperlukan penelitian, diperlukan analisis yang secara mendalam. Dan ulama sudah membahasnya panjang lebar. Misalnya, ya, kita contoh surat Al-Lahab, ya. Di situ kan spesifik yang disorot adalah perilaku Abu Lahab. Ya, kita tahu tabbat yada Abi Lahab itu langsung merujuk ke Abu Lahab sebagai aktor utama. Tapi apakah makna ayat itu hanya spesifik untuk Abu Lahab saja, atau bisa maqasid ayat itu, ya, yang tersirat dari ayat itu, ajaran yang tersirat dari ayat itu bisa kita pakai di zaman sekarang, ya, ulama mengatakan jelas bisa. Ya, kalau gitu, kalau nggak bisa nanti ajaran Quran, ya, hanya berhenti di itu saja. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari misalnya, ya. Di situ beliau mengatakan surah Al-Humazah, ya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah ila akhirih. Surat Al-Humazah itu kan mengkritik orang-orang yang medit, ya, orang-orang yang suka mengumpulkan harta, ya kan, dan menghitung-hitungnya, ya. Itu kan kritik sosial, kritik moral, kritik untuk perilaku sosial, ya, perilaku negatif masyarakat Arab pada saat itu. Tapi kata Az-Zamakhsyari, ayat-ayat yang modelnya kritik seperti ini walaupun misalnya, ya, memiliki sabab yang khusus, ya, memiliki sabab yang spesifik karena ada kejadian di zaman itu, ya, sababnya khusus, tapi wal wa'idu aman, ya, ancaman atau kritiknya ini berlaku universal. Artinya orang zaman sekarang pun kalau memiliki perilaku yang sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman itu, ya berarti kritik itu bisa, ya, kita terapkan di kehidupan sekarang. Seperti misalnya ayat tentang apa itu, tentang timbangan itu, ya, yang
alladzina idza talu 'alan nas wailul lil mutaffifin, ya, surat Al-Mutaffifin. Di situ itu kan mengkritik orang yang di zaman itu, di zaman jahiliyah itu, kalau nimbang di pasar itu suka curang. Kemudian Allah mengkritik, Al-Qur'an mengkritik itu, wailul lil mutaffifin, ya. Celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kalau mereka, tradisi orang dulu itu, orang jahiliyah itu, kalau dia nimbang ke orang, dia minta yang yastawfun, ya, minta yang sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika mereka nimbang punya orang, dia curang. Kemudian Al-Qur'an mengkritik perilaku itu. Nah, walaupun sebab itu spesifik, ya, di kasus itu, tapi ancamannya, ya, kritiknya itu juga bisa kita maknai secara universal, gitu loh. Jadi aplikasinya tidak serta-merta langsung kita tentukan bahwa ayat ini dilalahnya, petunjuknya itu umumil lafzi ataupun khusus sabab. Perlu ada analisa sejarah, perlu ada analisa kondisi sosiohistoris pada saat ayat itu diturunkan. Ini oleh Al-Imam Asy-Syatibi juga ditulis dalam kitab Al-Muwafaqat, bahwa ketika tidak ada ayat yang memiliki sabab nuzul secara khusus, tidak ada riwayat sabab nuzul, maka untuk bisa memahami ayat itu dengan baik, kita diharuskan untuk mengetahui adatil Arab fi aqwaliha wa af'aliha. Ya, kita harus mengetahui adat, kebiasaan, ya, orang Arab, ucapan-ucapan mereka, perilaku mereka, wa majari ahwaliha la tanzil. Ya, bagaimana kondisi mereka pada saat ayat itu diturunkan. Inilah yang oleh sebagian ulama kontemporer disebut dengan konteks sosio-historis. Konteks sosial, konteks sejarah yang terjadi pada bangsa Arab abad ke-7 pada saat ayat itu diturunkan. Mengetahui konteks sosio-historis ini juga sangat membantu dalam memahami ayat Al-Quran secara baik dan benar, ya. Saya kira sementara cukup itu saja pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan memberikan manfaat. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.